Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Meisya Fatalwa dengan NIM 312222135, mahasiswa dari Universitas Serang Raya, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Sinko Plantek, Banten. Jurnal ini dipublikasikan di Jumanis Baja Vol 401 tahun 2022 yang terakreditasi Sinta 5 dan ditulis oleh Bunga Permatasari dan Ranti Pancasasti. Baik, langsung saja mari kita mulai dengan pendahuluan. Dalam dunia kerja, kinerja karyawan merupakan fondasi penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut dan diantaranya adalah kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi kerja. PT Sinko Plantek dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki dinamika yang menarik dalam ketiga aspek tersebut. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, pertanyaan dan tujuan penelitian. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Kedua, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja? Dan yang terakhir, apakah motivasi kerja memiliki dampak terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya, tujuan penelitian ini utamanya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel kompensasi X1, disiplin kerja X2, dan motivasi kerja X3 terhadap kinerja karyawan atau Y di perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini ada tinjauan pustaka. Landasan teori yang digunakan dalam jurnal ini antara lain menyebutkan bahwa kompensasi adalah bentuk imbalan, baik finansial maupun non-finansial. Di Sler 2012, disiplin kerja didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap aturan Siagian 2009. Kemudian motivasi merupakan dorongan internal untuk mencapai tujuan. Mangkunegara 2011, sedangkan kinerja karyawan adalah hasil kerja sesuai tanggung jawab Mangkunegara 2017. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Saya akan menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis yang digunakan dalam jurnal ini, di mana kerangka pemikiran ini dibangun dari tiga variabel independen, yaitu X1-nya adalah kompensasi, X2-nya disiplin kerja, dan X3 adalah motivasi kerja. Ketiga variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh langsung terhadap Y, yaitu kinerja karyawan. Dalam diagram, kita dapat melihat bahwa masing-masing X1, X2, dan X3-nya memiliki arah panah yang sama menuju variabel Y. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap kinerja. Berdasarkan kerangka ini, peneliti merumuskan tiga hipotesis, yaitu H1 bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja, H2-nya bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, dan yang H3 itu motivasi kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Ketiga hipotesis ini kemudian diuji secara empiris melalui analisis data yang akan dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Populasinya terdiri dari 127 karyawan tetap PT Sinko Plantek dan sebanyak 85 responden dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan software Smart PLS. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki berusia di atas 41 tahun, lulusan SMA atau SMK, dan telah bekerja lebih dari 10 tahun. Dari uji outer model, semua indikator valid dan reliable. Sementara itu, uji inner modelnya menunjukkan nilai R square sebesar 0,769 yang mengindikasikan bahwa model memiliki kekuatan yang baik dalam menjelaskan variabel kinerja. Sedangkan nilai Q square sebesar 0,519 juga membuktikan bahwa model ini memiliki kemampuan produktif yang baik. Selanjutnya di sini ada hasil uji hipotesis. Saya akan menjelaskan hasil uji hipotesis dari masing-masing variabel terhadap kinerja. Hasil pertama yaitu kompensasi terhadap kinerja menunjukkan nilai P sebesar 0,982 dan P-value sebesar 0,327 karena P-value lebih dari
p-value-nya lebih dari 0,05, maka hipotesis ini ditolak. Artinya kompensasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Hasil kedua, yaitu disiplin kerja terhadap kinerja memiliki P sebesar 2,650 dan p-value-nya 0,008. Karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ini diterima. Artinya disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dan yang terakhir, hasil ketiga, motivasi kerja terhadap kinerja menghasilkan P sebesar 2,953 dan P-value-nya 0,003, ini juga signifikan sehingga hipotesisnya diterima. Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini disiplin kerja dan motivasi itu terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja karyawan. Sedangkan kompensasi tidak. Selanjutnya, kita ada pembahasan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun kompensasi yang diberikan sudah dianggap cukup, namun bukanlah penentu utama kinerja. Sebaliknya, disiplin dan motivasi kerja terbukti memiliki pengaruh nyata dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek non-finansial seperti kedisiplinan dan semangat kerja dalam mendorong kinerja. Kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulannya disiplin kerja dan motivasi kerja adalah dua faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, sementara kompensasi tidak selalu menjadi faktor penentu. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, atau kepuasan kerja, serta mempertimbangkan pendekatan kualitatif atau metode campuran agar hasil yang diperoleh lebih mendalam. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.